Haji Raden Alit Prawatasari, putra Raden Arya Wiratanu ke-1 dalam Bupati Cikundul Cianjur, mengajak masyarakat Tangerang, Jampang, Cikundul, dan Cikondang untuk melakukan pemberontakan terhadap VOC yang telah menindas rakyat dengan menetapkan setoran paksa pajak belerang Gunung Gede, pajak buah kopi dan teh, serta pajak hasil pertanian lainnya. Terbentuklah 3.000 orang pasukan Laskar Haji Prawatasari yang merupakan suatu jumlah yang besar mengingat jumlah penduduk waktu itu satu kabupaten hanya sekitar 1.000 keluarga. Akhirnya pada bulan Maret 1703 timbullah kerusuhan di berbagai tempat ketika para mandor kebun suruhan VOC dipukuli lalu diusir karena rakyat tidak mau lagi membayar pajak apapun yang menyengsarakan dan tidak mau lagi menanam komoditi yang hanya menguntungkan kompeni Belanda. Sehingga pihak VOC pun menjadi jengkel. Akhirnya, Gubernur Jenderal Johannes Kompuis memerintahkan Wedana Kampung Baru Tanuwijaya bersama pasukan pribuminya agar membantu armada pasukan Sersan Peter Scipio yang akan dikirim untuk memburu pasukan Haji Raden Alit Prawatasari. Namun karena ada rasa satu keturunan Pajajaran, diam-diam Wedana Tanuwijaya menemui Haji Raden Alit Prawatasari. Lalu tanpa diketahui siapapun, mereka berkomplot melakukan perundingan rahasia untuk dapat mengecoh pihak VOC. Tentu semua kiprah Wedana Tanuwijaya itu tidak lantas semua pihak menganggap positif. Banyak pula rakyat Kampung Baru dan perkampungan sekitar Tatar Pasundan yang membencinya. Karena Tanuwijaya bersama kedua kakaknya telah menjadi kaki tangan kompeni Belanda. Itulah sebabnya lahir sindir sampir atau sarkasme kalangan elit pribumi yang tidak menyukai sikap perilaku Letnan Tanuwijaya yang telah menjadi Wedana atau Bupati Kampung Baru tersebut. Muncullah kakawihan rakyat Priangan yang berjudul Ayang-Ayanggung, yang dapat dipastikan lagu tersebut bukan diciptakan oleh rakyat biasa, tapi oleh kalangan elit atau oleh menak pribumi, hingga populer di kalangan masyarakat jelata, termasuk anak-anak di Tatar Priangan, seolah lagu tersebut merupakan sanksi sosial kepada Raden Tanuwijaya selaku Wedana Kampung Baru. Ketika 2.000 tentara kompeni yang dipimpin Sersan Peter Scipio dari Batavia tiba di Jampang Manggung, ternyata di sana mereka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Karena Laskar Haji Prawatasari seolah menghilang. Bahkan Haji Prawatasari pun dikabarkan telah terbunuh. Akhirnya pasukan Sersan Peter Scipio terpaksa hanya menangkap 1.354
orang rakyat jelata. Lalu dibawa jalan kaki ke Batavia untuk dijadikan budak belian kerja paksa. Namun, karena sepanjang perjalanan disiksa dan tidak diberi makan minum, maka rakyat Jampang Manggung itu hanya tersisa sampai ke Batavia sebanyak 582 orang saja. Karena di samping yang meninggal, tidak sedikit yang dapat melarikan diri juga. Secara mengejutkan, di awal tahun 1704 Masehi, ada serangan tiba-tiba dari 3.000 laskar Haji Prawatasari yang menggempur markas POC di Balai Kota Sumedang, sampai markas itu hancur terbakar. Saat itu, Sumedang sedang dalam pemerintahan Wedana Bupati Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga, dan patihnya adalah Raden Tanubaja selaku putranya, yang seolah tidak mengacuhkan adanya kejadian itu. Kompeni Belanda pun tidak dapat menuding pihak Sumedang melindungi pasukan Haji Prawatasari, karena Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga dan patihnya Raden Tanumaja beralasan sedang mempersiapkan pemindahan ibu kota dari Tegal Kalong ke Regol Wetan, yang ternyata baru terlaksana pada tahun 1706. Padahal dapat kita duga kalau Haji Raden Alit Prawatasari yang berkomplot dengan Wedana Kampung Baru Tanuwijaya itu pun masih kerabatnya para Menak Sumedang yang sama-sama masih keturunan Pajajaran. Tentu selain dengan Haji Prawatasari, maka Wedana Tanuwijaya pun berunding pula dengan Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga dan patihnya Raden Tanumaja. Sekalipun pasukan Sersan Peter Scipio bersama pasukan Wedana Kampung Baru Kimas Tanuwijaya melakukan perburuan, namun pasukan Haji Prawatasari tidak pernah ditemukan. Malah sekembalinya dari Sumedang, pasukan Haji Prawatasari pun terus bertambah, sehingga sampai bulan Agustus 1705 mencapai jumlah 9.000 orang. Itulah keberhasilan trik-trik intelijen Wedana Tanuwijaya sebagai informan di dalam tubuh POC sendiri, yang tentu bekerja sama pula dengan penguasa Sumedang masa itu, yaitu Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga dan patihnya Raden Tanumaja. Salah satu bukti otentik catatan sejarah dalam peristiwa persekongkolan rahasia Wedana Tanuwijaya dengan Laskar Haji Prawatasari dalam memberontak kepada POC itu adalah surat perintah Gubernur Jenderal Johan William van Outhoorn yang bertanggal 22 Maret 1704. Dalam surat itu diperintahkan agar seluruh dalam Bupati Tatara Priangan untuk segera menangkap hidup ataupun mati dengan hadiah 3.000 ringgit. Karena Kiai Haji Prawatasari dianggap sebagai Karaman Panjava
atau penjahat besar dari Jawa. Bagi para bupati yang tidak mengindahkan perintah ini, diancam pemecatan atau dihukum mati. Karena sifatnya persekongkolan rahasia antara Haji Prawatasari dengan Wedana Ki Mas Tanu, tentu POC dan masyarakat pun tidak mengetahuinya. Timbullah polemik. Di satu pihak, Wedana Kampung Baru Tanuwijaya berjasa membantu perjuangan Laskar Haji Prawatasari. Sedangkan di lain pihak, Tanuwijaya dan seluruh dalam bupati yang tunduk kepada POC oleh masyarakat dianggap sebagai penjilat dan pengkhianat, sehingga mereka sangat dibenci oleh para tokoh dan masyarakat waktu itu. Muncullah sindiran dalam kakawihan orang Sunda yang berbunyi, ayang-ayang gung goong narame, menaki Mas Tanu nu jadi wadana, nah maneh kitu tukang olo-olo, loba anu giru ruket jeung kumpeni, niat jadi pangkat katon kagorengan, ngantos kanjeng dalem lempa lempi lempong, jalan ka Batawi ngemplong, ngadu pipi jeung nu ompong. Menurut artikel M.A. Salmun dalam majalah Intisari nomor 2 tahun 1963 bahwa yang dimaksud menaki Mas Tanu dalam lirik lagu Ayang-Ayang Gung itu ya Wedana Raden Tanuwijaya alias Tanujiwa ini. Benar tidaknya wallahu alam, tapi hampir setiap baris lirik kawi itu dapat ditujukan kepada keadaan Letnan Wedana Tanuwijaya dalam riwayat hidupnya. Ia memang anak emas Kumpeni dan tentu saja dibenci oleh para penentang Kumpeni. Akhirnya, persekongkolan Haji Prawatasari dengan Tanuwijaya pun ditakdirkan terbongkar oleh juru telik atau intelijen POC, sehingga Haji Prawatasari beserta pengikutnya tertangkap oleh pasukan Sersan Peter Scipio tanggal 6 Januari tahun 1707. Lalu mereka ditahan di Kastil Batavia. Sedangkan Ki Mas Tanuwijaya dicopot dari jabatan Regen atau Wedana atau Demang Kampung Baru pada tanggal 23 Februari 1707. Kemudian dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan bersama 5 orang pembantunya dengan menggunakan kapal laut Lockhorse yang diberangkatkan pada tanggal 23 September tahun 1707. Dalam penyusunan Babad Bogor tahun 1925 tidak mencantumkan nama Tanuwijaya sebagai bupati pertama. Dalam daftar silsilah yang dicantumkan adalah Raden Mentengkara atau Mertakara sebagai kepala kampung baru yang ketiga yang berkuasa antara tahun 1706 sampai tahun 1718, yang menurut F. de Haan ia adalah putra Tanuwijaya sendiri. Sebaliknya,
para penulis Belanda lebih gamblang menyebutkan Tanuwijaya sebagai Bupati Kampung Baru pertama dan peletak dasar berdirinya Buitenjor yang menjadi Bogor. Kiranya pengalaman Tanuwijaya dengan Kumpeni adalah mirip dengan pengalaman Untung Suradipati. Akan tetapi, jika benar lirik ayang-ayang Gung Goong Narame menak Kimas Tanu nu jadi wadana itu diciptakan untuk menyindir Raden Tanuwijaya alias Tanujiwa, maka kita patut merenungkannya kembali. Karena kalaupun akhirnya Raden Tanuwijaya terbukti telah berjasa di dalam perjuangan pasukan siluman Haji Prawatasari, namun terlanjur kawih ayang-ayang Gung itu telah beredar luas dan menjadi lagu tradisi kakawihan urang lembur di Tatar Pasundan. Menurut Aan Merdeka Permana dalam buku Pasukan Siluman Haji Prawatasari menyatakan bahwa keberhasilan perjuangan pasukan Haji Prawatasari memberontak kepada VOC tidak terlepas dari taktik dan informasi Wedana Tanuwijaya. Bahkan penguasa Sumedang mulai Raden Bagus Weruh Rangga Gempol kedua, Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga, dan Adipati Raden Tanumaja pun tidak pernah menghalangi kiprah Wedana Tanuwijaya dan Haji Prawatasari yang masih kerabatnya itu. Bahkan tidak sedikit pemuda Sumedang yang ikut bergabung ke dalam pasukan Haji Prawatasari. Setelah Haji Prawatasari tertangkap lalu dihukum mati di Benteng Kartasura tanggal 12 Juli 1707. Ia dimakamkan di tepi sungai Cibeet Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap. Masyarakat Dayeuh Luhur menyebutnya makam keramat turunan Panjalu yang keberadaannya sekarang terancam tenggelam oleh pembangunan bendungan Dayeuh Luhur sejak tahun 2020. Nama Raden Prawatasari sekarang diabadikan menjadi nama sebuah stadion dan taman di kota Cianjur. Terkadang masyarakat salah dalam menentukan makam Raden Haji Prawatasari, tertukar dengan makam Raden Salingsingan atau Arya Sancanata, yang kebetulan keduanya sama-sama keturunan bangsawan Panjalu dan sama-sama dikuburkan di tepi sungai Cibeet. Sebenarnya kuburan Raden Prawatasari lokasinya sebelah hulu yang dikenali sebagai kuburan Raja Karaman di Keramat Raja Kembang yang dipelihara oleh masyarakat adat Teja Kembang. Dalam koran Pikiran Rakyat tanggal 23 Februari 1998, Aan Merdeka Permana juga menulis artikel yang berjudul "Benarkah Kimas Tanu Pengkhianat?". Rupanya tulisan ini menyanggah pendapat Haryanto Kunto dalam artikel Gung Goong Narame di Pikiran Rakyat tanggal 19 Februari
tahun 1998 yang menyatakan bahwa Ki Mas Tanu adalah Menak Sumedang yang ambisius dan setia kepada POC untuk memimpin tim kerja Rodi Susuk Bendung Babat Jalan ketika melakukan pengerasan jalan raya dari Kampung Baru Bogor sampai markas POC di Batavia. Haryanto Kunto menganggap Ki Mas Tanu adalah si Raja Tega yang telah menindas rakyat Priangan dengan cara melakukan kerja paksa. Maka tulisan itu disanggah oleh Aan Merdeka Permana bahwa justru Ki Mas Tanu selaku Menak Sumedang keturunan Raja Pajajaran terakhir adalah orang yang telah berjasa sebagai pahlawan pionir penemu hutan peninggalan Pajajaran sampai terbentuk Kampung Baru yang kemudian menjadi Bogor.